kajian pustaka, kerangka teori, hipotesis, dan sistematika pembahasan dalam sebuah penelitian atau dalam sebuah karya ilmiah, yaitu skripsi. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari kajian pustaka. Adapun kajian pustaka adalah sebuah kegiatan yang dapat mengkaji dan mengumpulkan kembali sumber informasi atau referensi-referensi terdahulu mengenai pembahasan yang diteliti. Fungsi utama dari kajian pustaka ini ialah dapat membantu peneliti dalam menentukan teori dan dapat membantu memecahkan permasalahan yang ada di dalam penelitian. Terdapat 5 langkah penyusunan dalam kajian pustaka. Pertama, kita harus menentukan kata kunci yang digunakan dalam sumber informasi. Yang kedua, mengidentifikasi bahan bacaan pada suatu topik ya, dengan bahan dan basis data yang ditemukan. Yang ketiga, memberikan penilaian dengan kritis dan memilih referensi untuk ditinjaukan. Yang keempat, mengatur sumber informasi yang sudah dipilih dan menyajikan literatur, kemudian mengembangkan diagramnya. Yang kelima, menulis kajian pustaka dengan merangkum literatur dan dapat dimasukkan ke dalam laporan penelitian. Itu dari pengertian dan langkah penyusunan dari kajian pustaka. Dan yang kedua, materi yang kedua itu pengertian dari kerangka teori. Kerangka teori adalah kumpulan teori-teori yang didapat dari sumber informasi atau referensi dan menjelaskan hubungan antara permasalahan dari teori-teori tersebut. Dan fungsi utama dari kerangka teori ini ialah mengkaji dan menjelaskan variabel dari tujuan penelitian dan dapat menemukan batasan dalam penyelidikan atau penelitian tersebut, dapat menggambarkan latar belakang dari penelitian ini dan memberitahukan metode yang digunakan dalam penelitian. Dan yang ketiga, materi yang ketiga itu tentang hipotesis. Pengertian dari hipotesis, teman-teman, itu adalah suatu pernyataan atau jawaban sementara dari peneliti yang masih diuji dan yang masih perlu dan harus diuji kebenarannya. Dibuktikan kebenarannya itu melalui teknik analisis statistik lanjut, dan ini merupakan perumusannya itu dibuktikan dengan simbol-simbol. Ada 2 macam hasil hipotesis yang sering digunakan dalam penelitian, yaitu dengan simbol hipotesis 0 atau disimbolkan dengan HO, dan hipotesis alternatif yang disimbolkan dengan H, dan harus ditulis berpasangan antara keduanya ini. Dan apabila salah satunya itu tidak diterima, maka salah satu yang lain itu berarti bisa diterima. Seperti contohnya hipotesis 0 itu tidak dapat diterima atau ditolak, maka hipotesis alternatif yaitu HA tadi bisa diterima. Dan yang terakhir ini pemateri tentang sistematika pembahasan. Dan sistematika pembahasan ini teman-teman pasti sudah tahu cara penulisan dalam sebuah penelitian itu dari babnya, dari bab 1 ke itu apa aja isinya, bab 2 itu apa aja isinya, dan itu disebutkan dengan sistematika pembahasan. Jadi penjelasan dari sistematika pembahasan ini ialah merupakan urutan pembahasan dalam penyusunan sebuah laporan penelitian, dan berisi setiap babnya itu merupakan langkah-langkah pembahasan yang akan kita teliti. Misal bab 1 tadi itu pendahuluan, jadi poin utamanya itu ialah latar belakang. Jadi kita mencari latar belakang dari sebuah penelitian tersebut. Dan yang kedua misal tujuan atau permasalahan penelitian, tujuan penelitian atau
rumusan penelitian, metode yang digunakan dalam penelitian itu berada di dalam bab 1. Dan berikut contoh dari sistematika pembahasan di atas ini ya. Teman-teman, sekian penjelasan singkat tentang materi saya kali ini, dan saya akan memberikan kesimpulan dan perbedaan dari kajian pustaka dan kerangka teori. Kajian pustaka ini merupakan suatu kegiatan mengumpulkan dan mengkaji kembali sumber informasi atau referensi-referensi sebelumnya atau terdahulu mengenai pembahasan yang diteliti. Jadi suatu kegiatan yang mengkaji ulang referensi-referensi terdahulu dan dengan pembahasan yang akan diteliti tadi. Sedangkan kerangka teori ini merupakan kumpulan semua teori yang sudah kita cari di dalam referensi-referensi tersebut, kemudian kita menjelaskan hubungan masalah antara teori-teori yang kita dapatkan di referensi-referensi terdahulu. Dan untuk penjelasan tentang hipotesis tadi merupakan jawaban atau pendapat sementara kita atau para peneliti yang perlu diuji kebenarannya, dan belum tentu kebenarannya tersebut jawabannya tadi. Jadi perlu diuji dan perlu dikaji lagi melalui data atau melalui analisis statistika lanjut. Itu pembahasannya lebih mendalam lagi tentang hipotesis tadi. Jadi hipotesis intinya merupakan jawaban sementara para peneliti dan belum tentu kebenarannya dan perlu diuji kebenarannya. Sedangkan sistematika pembahasan merupakan urutan atau sistematika pembahasan kita dalam penelitian, dan setiap bab-bab dalam skripsi atau penelitian kita tadi berisi pembahasan atau poin-poin yang kita ingin bahas. Seperti contohnya bab 1 kan, itu menjelaskan atau membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan masalah atau metode yang digunakan. Sedangkan di bab 2 itu nanti akan dijelaskan kerangka teori, semua teori-teori kita, atau menjelaskan pembahasan atau dari tokoh yang kita teliti. Dan itu menurut saya itu pengertian dari sistematika pembahasan. Dan ini juga saya lihat dari beberapa pembahasan atau artikel jurnal ataupun makalah yang telah membahas tentang sistematika pembahasan dan semua teori yang semua materi yang saya jelaskan demikian. Baiklah teman-teman, demikianlah kesimpulan tentang materi saya. Apabila ada kesalahan dari segi ucapan dan tingkah laku, saya mohon maaf. Dan untuk Ibu Zulaika, dosen pembimbing kami, dosen pengampu kami dalam mata kuliah bimbingan skripsi ini, saya ucapkan terima kasih. Dan untuk teman-teman juga terima kasih telah menyaksikan presentasi saya kali ini. Baiklah, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.